Di penentuan aksi ya. Kita masuk ke dalam bagian yang pembuatan rencana aksi. Tadi di pagi hari saya sempat ya melihat teman-teman menanyakan kenapa kok bahan pembelajarannya tidak ada. Ya, kenapa bahan pembelajaran itu tidak ada ya karena memang kita sudah masuk ke dalam perangkat pembelajaran. Jadi tidak ada lagi di situ untuk seperti LK-LK yang biasanya kita unduh ya. Kalau sekarang yang di-upload RPP, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengunduh LK apapun karena memang tagihannya itu adalah penyusunan RPP. Nah, lalu kemudian tadi malam itu Bu Arma, Bu Asri menanyakan ya, jadi kelasnya Bu Astri itu bikinnya gini di kelas 6. Jadi dia buatnya masalahnya dua, tapi masalah dua itu di kelas yang sama. Lalu kemudian saya bilang segera perbaiki karena memang kewajibannya itu adalah kelas rendah satu, kelas tinggi satu, terkecuali kalau nanti teman-teman semua UKIN. Kalau UKIN itu boleh pilih salah satu ya. Saran saya sih lebih enak memang di kelas di mana Bapak Ibu mengajar ya. Jadi kalau memang mengajar di kelas rendah, maka yang menanti menjadi UKIN adalah yang kelas rendahnya. Begitu pula sebaliknya. Jadi dibedakan antara PPL yang nanti majunya akan 2 kali, peer teaching juga majunya akan 2 kali, UKIN hanya maju untuk 1 kali, ya. Nah, lalu seperti yang saya paparkan kemarin bahwa model pembelajaran yang nantinya kita akan buat untuk Bapak Ibu itu kan boleh discovery, boleh problem based learning gitu ya, boleh PJBL. Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran saja mengenai apa itu PBL, apa itu PJBL, apa itu Discovery, supaya teman-teman semua tidak salah di dalam menentukan sintaksnya. Ya, sebentar. Ini tidak ada materi dari PPG-nya, tidak menyediakan, hanya saja katanya sih ada di dalam di dalam modul itu pedagogik, tapi saya membuat sendiri materi ini. Mudah-mudahan sama ya. Nah, kok hilang? Ini aduh, nah ini. Oke, discovery learning. Nanti biasanya kalau di ujian pasti Bapak Ibu akan keluar pertanyaan-pertanyaan yang begini. Discovery learning, TPEC, lalu kemudian inquiry. Apa bedanya discovery dengan inquiry gitu ya? Orang cenderung mengartikan bahwa inquiry itu untuk muatan pelajaran IPA, science. Kalau discovery untuk yang umumnya. Tapi sebetulnya keduanya berbeda ya. Tidak hanya kita bisa membedakan berdasarkan muatan pelajarannya, tetapi memang sintaks sampai di dalam-dalamnya juga berbeda. Kalau kita lihat discovery learning artinya menemukan, ya, belajar penemuan, model belajar penemuan. Dia bukanlah metode, tetapi dia adalah model pembelajaran. Kenapa discovery ini dipilih karena memang dia akan mengaktifkan siswanya di dalam kelas. Masuknya dia menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, bukan pendekatan yang berpusat pada guru. Langkah-langkah atau sintaksnya ada 6.
Nah, nanti prosedur pembelajaran atau sintaks ini itu haruslah tertuang di dalam kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu yang ada di RPP. Ketika Bapak Ibu memberikan solusi, alternatif solusi yang ada di dalam LK-nya terkait dengan discovery learning. Artinya ada pemberian rangsangan. Nanti ditulis poin nomor 1, pemberian rangsangan. Nah, di dalam pemberian rangsangan itu apa yang dilakukan? Oh, siswa bla 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 ya. Begitu juga dengan pernyataan atau identifikasi masalah. Siswanya diapakan gitu sampai akhirnya dia terlihat dia sedang melakukan pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, kemudian yang saya harapkan dari teman-teman semua, baik itu modelnya problem based learning, project based learning, ataupun discovery learning, sebaiknya menghindari kalimat-kalimat seperti siswa diminta gitu ya, siswa diminta atau siswa disuruh. Jangan begitu buatnya, tapi langsung saja siswa dibentuk secara berkelompok ya. Jadi langsung kepada apa aktivitas yang ingin dilakukan oleh siswa. Jadi nggak perlu siswa diminta. Itu terlalu terlalu apa ya? Terlalu sopan untuk bahasa sebuah RPP. Langsung aja to the point. Dan begitu pula nanti ketika membuat kegiatan inti pembelajaran, subjek atau subjek kalimat yang ada di dalam kegiatan inti pembelajarannya Bapak Ibu hindari. Guru meminta siswa. Itu kan biasanya begitu kan? Guru meminta siswa membentuk menjadi beberapa kelompok. Gak usah, kata gurunya jangan dimasukkan, tapi cukup siswa dibentuk menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok begitu aja. Jadi supaya keaktifannya itu terletaknya pada siswanya. Jangan keaktifannya terletak pada gurunya. Terkecuali kalau teman-teman semuanya sedang membuat kegiatan pendahuluan. Gak masalah kalau kegiatan pendahuluan, tapi dia akan menjadi masalah ketika Bapak Ibu lebih menggunakan subjeknya itu guru itu di dalam kegiatan inti pembelajaran. Ya, nah ini adalah sintaks dari model discovery learning. Nanti kita mulai besok atau di hari Jumat, kita akan telaah masing-masing apakah teman-teman yang discovery learning ini sudah memasukkan unsur-unsur ini. Nah, bagaimana caranya untuk pemberian rangsangan? Pemberian rangsangan di dalam discovery learning itu seperti apa? Yang pertama, yaitu guru dapat mengajak siswa memfokuskan perhatian pada berbagai fakta. Jadi kalau misalnya di dalam kompetensi dasarnya itu Bapak Ibu sedang menjelaskan atau mengidentifikasi sumber-sumber energi, maka Bapak Ibu bisa dimulai dari menyajikan fakta. Fakta tentang sumber energi itu apa aja. Nah, penyajian faktanya bagaimana? Bisa melalui tayangan gambar, video, animasi, ya, ada atau model apa namanya itu realia, atau bisa juga membawa benda nyatanya. Itu sudah bagian dari pemberian rangsangan. Nah, di dalam pemberian rangsangan, ketika Bapak Ibu menyajikannya melalui media pembelajaran, siswa mengamati fakta yang Bapak Ibu berikan kepada mereka. Nah, ketika siswa mengamati fakta itu, jangan hanya kemudian si siswanya itu mengerjakan LKPD saja, tidak, tetapi ada proses tanya jawab di dalamnya, ya. Jadi nanti kalau misalkan pemberian pertanyaan itu bukanlah pemberian pertanyaannya sifatnya Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan ke siswa, tidak, tetapi terjadinya timbal balik. Bapak Ibu merangsang kepada siswa pertanyaan, lalu kemudian nanti siswa juga mengajukan pertanyaan ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi supaya terlihat bahwa konsep dasar sudah dimiliki oleh siswa. Ingat, apapun modelnya, baik itu PJBL, baik itu problem based learning, ataupun discovery learning, pemberian konsep dasar itu sangat penting ya. Meskipun kita tidak serta-merta memberikan materi itu secara full 100% kepada mereka, tetapi paling tidak
pengetahuan-pengetahuan awal itu sudah dipegang oleh mereka. Sehingga makanya kita wajib tahu prasyarat kemampuannya dulu gitu. Atau bahasa ilmiahnya tuh entry behavior-nya. Perilaku awalnya, kompetensi awal apa saja yang dikuasai oleh siswa. Nah, itu kita bisa berangkat dari situ, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, lalu kemudian contohnya bagaimana pemberian rangsangan atau stimulasi dalam RPP? Bisa dilihat siswa melihat tayangan berbagai jenis, bla bla bla. Siswa melihat bahan tayangan yang disajikan oleh guru, itu juga bisa. Siswa ditugaskan membaca buku untuk mengidentifikasi berbagai apa, ya. Siswa berdiskusi, siswa mengidentifikasi apa, siswa menentukan apa, bergantung pada kompetensi mana yang mau dicapai. Nah, ketika misalkan Bu, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Saya ini kita lanjutkan. Misalkan di dalam temanya muatan pelajaran yang teman-teman pilih kan ada 3. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan ada IPA. Lalu berdasarkan analisis kompetensi yang dilakukan, model pembelajaran discovery itu masuknya kemana muatan pelajaran yang mana? Apakah bisa di bahasa Indonesia dan IPA, atau hanya bisa salah satu saja? Kalau bisa salah satu saja, maka ketika Bapak Ibu membuat sintaks dari discovery learning, berarti dia siswa melihat tayangan berbagai jenisnya, jenis apa? Itu jenis materi di mana muatan pelajaran yang mau Bapak Ibu discoverykan. Ya, jadi bukan muatan pelajaran yang tidak didiscoverykan. Misalkan apa SBDP, maka jangan lihat berbagai jenis apa keterampilan di sini karena tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan kompetensi yang mau dituju. Nah, lalu kemudian yang kedua, yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Siswa mengidentifikasi masalah terkait dengan KD. Siswa mengeksplor apa yang harus dipelajari secara kronologis. Aspek-aspek permasalahan apa saja ya yang menjadi permasalahan di dalam kompetensi yang diinginkan. Atau bisa juga teman-teman menggiring siswa kepada pembuatan hipotesis atau dugaan sementara. Misalkan contoh, pelajaran IPA. Eh, kita bisa menanyakan kepada siswa mengapa suatu tanaman dia bergeraknya ke arah matahari atau kenapa misalkan kalau tanaman yang ada di halaman sekolah itu kok condongnya ke kanan gitu atau condongnya ke kiri, apa penyebabnya? Minta siswa di situ membuat jawaban-jawaban. Jawaban-jawaban yang dimiliki oleh siswa itu kita anggap sebagai jawaban sementara atas pertanyaan masalah yang terjadi. Atau kalau mudahnya begini, misalkan teman-teman bisa memaparkan bahwa mengapa ya terjadi banjir di lingkungan kita. Nanti anak-anak bisa mengidentifikasi, oh karena membuang sampah sembarangan, karena curah hujan yang terlalu tinggi dan sebagainya. Itu kita katakan dia sebagai membuat pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, itu harus ada di dalam kegiatan pembelajaran yang di RPP. Setelah dari itu, lalu kita masuk ke dalam apa? Ke dalam pengumpulan data. Bagaimana cara pengumpulan datanya? Dia bisa membaca buku, bisa berasalkan dari berbagai sumber referensi yang ada di internet, bisa juga berdiskusi dengan teman-temannya untuk membuktikan benar atau tidaknya jawaban yang mereka sudah tampilkan atau jawaban yang sudah mereka buat di tahapan sebelumnya, di tahapan pernyataan atau identifikasi masalah.
Di bagian ini atau di bagian sebelumnya ya, di bagian sini, di pernyataan atau identifikasi masalah, sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa mulai memasukkan LKPD di sini. Itu untuk mempermudah supaya pelaksanaan di dalam identifikasi masalah ini bisa terlaksana dengan baik ya. Berikan saja LKPD. Nah, nanti di pengumpulan data masih tetap menjawab LKPD, tetapi LKPD-nya sudah mengarah ke yang lain. Nah, saran saya begini, ketika nanti Bapak dan Ibu melakukan peer teaching serta PPL, kemudian membagikan LKPD, supaya saya dan Bu Arma atau rekaman ini bisa terlihat dengan jelas, kalau bisa LKPD-nya ditayangkan di di share screen ya. Jadi biar kita paham sebetulnya pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang ada di LKPD atau kegiatan apa saja sih yang harus mereka tampilkan di dalam LKPD. Jadi supaya terlihat bahwa ketika di bagian pengumpulan data memang benar-benar siswa melakukannya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara contoh langkah di dalam pengumpulan data untuk RPP? Yang pertama, misalkan bahasanya siswa mencoba melakukan bla 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 ya. Misalkan siswa mencoba melakukan apa? Saya agak susah pelajarannya. Misalkan apa ya? Apa namanya itu perubahan wujud benda. Siswa melakukan praktik misalkan dari mangkuk ke ini gitulah gitu caranya ya sebagai pembuktian rumusan masalah atau siswa melakukan pencarian informasi dari berbagai literatur terkait tentang dampak atau akibat dari terjadinya banjir gitu. Itu juga bisa dilakukan sebagai langkah pengumpulan data. Nah, setelah pengumpulan data, ada lagi pengolahan data atau pembuktian. Pembuktiannya itu bagaimana? Pembuktiannya apakah yang sudah mereka cari di dalam literatur itu sudah terbukti benar atau tidak? Bagaimana menggunakan apa? Misalkan siswa ditugaskan untuk menilai hasil diskusi teman lainnya, ya, atau siswa mengirimkan tugas, atau siswa melaporkan hasil diskusi yang sudah dilakukan secara berkelompok dengan mempresentasikan masing-masing di depan kelas. Itu juga sudah dianggap sebagai langkah dari pembuktian, ya. Ini hanya sebagai contoh aja ya, saya membuatnya ya. Nah, kemudian lalu bagaimana menarik kesimpulan atau generalisasinya? Menarik kesimpulan, maka Bapak dan Ibu bisa meminta satu kelompok, dua kelompok untuk menarik kesimpulan terhadap kegiatan yang dilakukan. Tapi menarik kesimpulan ini bukanlah kegiatan penutup, tetapi menarik kesimpulan atau generalisasi itu dilakukan di bagian kegiatan inti pembelajaran di mana muatan pembelajarannya itu yang akan didiscoverykan ya. Jadi hati-hati bahasa menarik kesimpulan, bukan kesimpulan untuk pembelajaran dalam satu hari, tetapi kesimpulan di mana muatan itu dijadikan discovery. Nah, lalu kemudian misalkan ini ya tugas contoh-contoh dari ininya, contoh-contoh dari kegiatan pelaksanaannya nanti bisa saya kirimkan ke WhatsApp. Kira-kira begitu untuk discovery. Kita akan lanjut kepada problem based learning. Untuk problem based learning kebetulan saya tidak ininya ya, tidak tidak memiliki PowerPoint itunya. Saya hanya punya langkah-langkahnya aja. Nah, berikutnya ini adalah problem. Jadi bukan problem solving ya. Kemarin saya lupa. Problem solving dengan problem based learning itu sangat berbeda. Jadi hati-hati nanti ketika membuat sintaksnya jangan sampai sintaksnya itu sintaksnya problem solving. Ya, tapi sintaksnya itu harus sintaks problem based learning. Nah, di dalam problem based learning ini ada berapa fase? Ada 5 fase. Fase yang pertama
yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Terlihatnya dari mana? Terlihatnya dari menjelaskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu sudah mulai, lalu kemudian Bapak Ibu mulai untuk apa namanya ya, mengkaitkan materi pembelajaran itu dengan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar siswa. Bedanya antara problem based learning dengan discovery Bapak Ibu bebas membuat masalah yang bisa saja tidak terjadi di lingkungannya siswa. Tetapi kalau problem based learning, masalahnya itu adalah masalah yang memang mereka alami, masalah yang mereka temui. Jadi sifatnya tidak boleh dikarang oleh guru ya, karena memang supaya orientasinya itu benar-benar kepada individu si siswanya. Nah, pertanyaannya begini sekarang kalau problem based learning. Di dalam fase 1, orientasi peserta didik kepada masalah, itu sudah dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Bukankah tujuan pembelajaran itu terletaknya nanti di bagian kegiatan awal? Jawabannya adalah Bapak Ibu boleh memasukkan fase 1 orientasi peserta didik kepada masalah di bagian pertama, di bagian awal, kegiatan awal, atau kita biasa bahasakan dengan apersepsi. Apersepsi itu boleh dimasukkan fase ke-1. Agak berbeda dengan discovery. Kalau discovery tadi kita masuk semuanya di bagian kegiatan inti, sedangkan kalau di problem based learning kita masuknya di bagian kegiatan awal pendahuluan, ya. Nah, lalu yang poin kedua. Poin kedua, mengorganisasikan peserta didik. Bagaimana caranya mengorganisasikan peserta didik itu? Bapak Ibu menugaskan mereka untuk apa? Kalau mereka mau ditugaskan dibentuk secara berkelompok, diskusi kelompok, kira-kira di saat diskusi kelompok itu apa saja yang diberikan? Oh, misalkan memberikan LKPD. LKPD terkait tentang apa yang diberikan? Itu sudah ada ininya, sudah ada apa namanya penjelasannya nanti di dalam RPP ya. Nah, kalau begitu, lalu kemudian satu kelompok itu berapa orang? Jadi, di dalam mengorganisasikan peserta didik itu, terlihat bahwa ketika siswa itu dibentuk secara berkelompok, memang ada aturannya dari Bapak Ibu semua. Nah, itu dijelaskan juga di dalam RPP. Lalu kemudian fase ketiga, membimbing penyelidik individu dan kelompok. Artinya Bapak Ibu membimbing mereka, mendorong peserta didik, memfasilitasi peserta didik untuk mengumpulkan informasi-informasi yang memang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Misalkan bisa dia dari diskusi dari berbagai sumber belajar lainnya, diminta di hari sebelumnya misalkan siswa sudah membawa kajian literatur gitu ya, atau dia berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya itu diperbolehkan. Tergantung pada kompetensi apa yang ingin dicapai. Nah, lalu di fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Bisa mereka dengan mempresentasikan hasil diskusinya ya, atau kalau dia mau misalkan seperti SBDP, dia bisa menyiapkan apa mading-mading ya atau laporan karya di depan kelas. Itu sudah bagian dari mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir itu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Teman-teman akhirnya di bagian fase kelima melihat jawaban-jawaban yang ada di dalam setiap kelompok itu, manakah yang mendekati benar atau manakah yang benar. Itu bisa kemudian dikumpulkan. Kita melakukan brainstorming dan melakukan elisitasi namanya ya. Kalau brainstorming itu kan mengumpulkan semua pendapat jawaban dari para siswa. Elisitasi itu adalah memilah mana jawaban yang benar, mana jawaban yang belum benar. Sebenarnya pada dasarnya kalau kita lihat dari sintaksnya discovery dan sintaksnya problem based learning itu menunjukkan hasil yang sama ya, cuma saja bahasanya yang berbeda.
Di bagian akhir, baik discovery maupun problem based learning, itu sama-sama nanti akan diakhiri kepada evaluasi. Evaluasi yang ada di dalam discovery lebih kepada menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang tadi sudah diajukan, sedangkan di problem based learning ini juga mengevaluasi juga hal yang sama, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Bedanya di mana berarti? Bedanya seperti yang tadi saya paparkan. Kalau di discovery masalahnya bisa berasal dari guru, sedangkan kalau problem based learning itu harus memang terjadi di lingkungannya siswa, ya. Jadi tidak bisa yang namanya masalah itu tiba-tiba Bapak Ibu buat aja, itu nggak bisa. Apa bedanya dengan inquiry? Nah, kalau inquiry masalahnya sama seperti problem based learning. Dia sama-sama harus berasal dari siswa. Hanya saja jawaban yang dicari untuk permasalahan yang ada di dalam inquiry harus menggunakan metode IPA, metode science, artinya menggunakan eksperimen, ya, itu jadinya berbeda. Kalau problem based learning, siswa bisa menjawab permasalahan atau mencari solusi terhadap permasalahan yang diajukan bisa berasal dari kajian literatur, sedangkan kalau inquiry sifatnya lebih kepada eksperimen. Di situ bedanya ya. Nanti kalau ujian keluar ingat-ingat apa yang Bu Ika bilang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke berikutnya itu adalah project. Kalau di project itu berapa ininya? Ada enam sintaks ya. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Pertanyaan yang ada di dalam project based learning itu adalah pertanyaan yang jawabannya harus dicari dengan semacam riset. Harus dicari dengan penelitian kecil-kecilan. Ya, makanya kenapa kemarin 2 hari lalu atau 3 hari lalu saya bilang kalau PJBL itu memungkinkan Bapak Ibu mewawancarai orang. Misalkan contohnya Bapak Ibu sedang belajar tentang apa ya? Apa Bu Arma biasanya ya kalau yang ini tentang apa yang wawancara ke orang-orang itu apa ininya Bu Arma, kompetensi apa kira-kira? Wawancara yang pertanyaan atau topik ya. Kalau misalkan atau gini aja contoh ininya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu atau anak-anak itu diminta bertanya tentang apa namanya suku budaya, ya misalkan adat istiadat, kepercayaan yang ada di suatu suku budaya, gitu kan. Misalkan kita sedang belajar tentang mengenal keberagaman Indonesia, ya. Berarti kan kita harus tahu makanannya, tariannya apa, Beragaman. lalu kebiasaan ya, pokoknya ada adat istiadatnya ya. Nah, itu sudah bisa menjadi tugas dari PJBL project. Kenapa? Karena nanti siswa-siswa itu diminta untuk turun lapangan, bertanya kepada orang-orang yang memang berkepentingan untuk menjawab tentang hal itu. Atau misalkan gampangnya, kenapa kok sembako mahal gitu? Itu kan berarti kan terjadi ini ya, terjadi masalah dulu. Lalu kemudian terjun tuh, apa sih yang menyebabkan harga-harga sembako mahal ini? Kita bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar, kita bertanya mungkin apa namanya ke orang-orang yang paham tentang ekonomi. Nah, itu PJBL begitu. Dia harus by riset, riset kecil-kecilan. Meskipun risetnya itu sifatnya hanya deskriptif kualitatif ya, hanya bertanya saja kepada orang lain, tetapi itu yang menjadi landasan awalnya. Makanya yang membedakan antara discovery, problem based learning, inquiry, ini letak penekanannya dia harus berbasis penelitian. Nah, lalu kemudian dilakukan desain perencanaan proyek. Desain perencanaan proyek itu apa?
Desain perencanaan proyek itu isinya adalah mau berapa kali wawancara itu dilakukan, mau di hari apa wawancara itu dilakukan, menggunakan alatnya apa saja, subjeknya itu adalah siapa saja, lalu bahan pertanyaannya itu apa saja, sampai kepada siapakah yang akan ditanya terkait hal tersebut ya. PJBL itu juga sudah dimasukkan ke dalam mendesain perencanaan proyek. Nah, pertanyaannya begini, bisa tidak PJBL ini dijadikan model untuk mata pelajaran SBDP? Bisa, tapi ada tapinya. Kalau SBDP-nya hanya misalkan apa itu mute apa mote Bu Arman? Mute. Mute. Misalkan merangkai mute itu nggak bisa PJBL. Oh iya. Yang bisa itu menggelar pameran. Iya. Menggelar pameran di SBDP, pameran karya rupa, seni rupa, seni musik itu bisa. Atau Tarian ya, misal, tarian ya. iya, Berupa tarian ya, tarian, seni musik gitu ya Bu ya, ya. ya, pagelaran tarian musik itu bisa Oh, kalau SBDP itu. iya. Tapi kalau cuma Keterampilan nempel kolase gitu ya nggak bisa. kolase, iya ya Allah Kolase, susah banget kolase. Kalau kolase. kolase nggak bisa PJBL, betul. Kenapa? Karena kan dia nggak akan ada perencanaan proyek di dalamnya. Apanya mau di proyek apa yang direncanakan? Maka dia nggak bisa, gitu ya. Maka dilihat KI 4-nya, KI 4-nya bisa apa tidak terkait hal ini, gitu. Nah, lalu kemudian membuat jadwal deadline-nya kapan? Minggu pertama ini anak-anak diminta untuk apain? Jadi dalam waktu 1 bulan, misalkan pameran apa tarian ini, pagelaran tari atau pagelaran musik atau pameran pentas seni ya, Pentas pentas seni. seni ya. Iya, Nah, pentas seni, pensi. pensi-pensi di sekolah itu kapan ininya? Nah, itu udah dimulai dari awal, sudah mulai dibuat timelinenya sampai supaya nanti ujungnya ke pentas seninya ini bisa dilakukan ya. Nah, memantau peserta didik dan kemauan proyeknya. Jadi ada catatan harian yang dilakukan. Ngapain aja nih di minggu pertama? Nanti guru Iya. membuat catatan harian untuk aktivitas minggu pertama, aktivitas minggu kedua, aktivitas minggu ketiga. Makanya saya bilang nggak bisa PJBL itu dipaksakan harus ada, karena tidak semua kompetensinya bisa. Kalau dipaksakan, nanti khawatirnya Bapak dan Ibu akan mengerjakan kompetensi yang sama. Karena saking terspesifiknya itu yang namanya PJBL. Ya, kalau problem based learning saya masih oke. Problem based learning itu harus ada di dalam RPP Bapak dan Ibu, itu masih memungkinkan. Tetapi kalau PJBL saya rasa cukup cukup sulit ya. Nah, lalu kemudian ini akan dilihat eh, uji hasilnya bagaimana sih gitu ya. Progres proyek yang sudah mereka lakukan itu bagus atau tidak, sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Misalkan kalau pertanyaannya itu anak-anak diminta melakukan survei kepada para ibu rumah tangga, tanggapannya untuk harga sembako naik gitu. Iya. Dilihat tuh hasil-hasilnya. Orang tua, ibu-ibu itu di pasar, di rumah tangga itu cenderungnya menjawabnya apa? Itu menguji hasil. Apa yang diperoleh kelompok A jawabannya, apa yang diperoleh kelompok B jawabannya, gitu ya. Begitu pula kalau misalkan setiap kelompok menyelenggarakan pameran seni ataupun semacamnya, bisa ditanyakan di kelompok A bagaimana kemajuannya, gitu. Apakah itu sudah terlaksana dengan baik atau tidak? Apakah ada masalah atau tidak di dalamnya, gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada hambatan-hambatan yang dirasakan tidak sesuai dengan yang apa namanya yang direncanakan, ya maka guru harus membantu untuk pencapaian standar itu. Berarti kan dia tidak berhasil di dalam menentukan proyeknya ya, di dalam menyelesaikan proyeknya. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi pengalaman. Nah, ini yang amat sangat membedakan sintaksnya dengan yang lainnya. Evaluasi pengalaman ini adalah
hasil mereka melakukan refleksi atau interaksi dengan orang-orang yang ada di lapangan. Misalkan saja kelompok A ya, dia melakukan wawancara persepsi ibu-ibu terhadap harga minyak goreng yang naik. Apa nih kata ibu-ibu di daerah Koja, Jakarta Utara? Apa kata ibu-ibu di daerah Papua? Interaksi mereka dengan kedua masyarakat ini seperti apa? Nah, ini mereka kan bercerita panjang di sini berdasarkan evaluasi pengalamannya. Atau kalau mereka misalkan dibuat proyek untuk pameran seni, apa kendalanya? Oh, susah sekali. Misalkan untuk apa mencari vendor-vendor atau mau mencari apa orang-orang yang bisa mencari apa namanya itu pakaian adat segala macamnya itu ya ternyata cukup sulit menemukan alat-alat dan sebagainya. Nah, itu yang jadikan yang namanya evaluasi pengalaman. Jadi maunya PJBL ini siswa itu bisa apa namanya berinteraksi dengan masyarakat di luar dari masyarakat yang ada di sekolah. Makanya kalau saya bilang kalau PJBL ini tidak bisa hanya 2 pertemuan, 3 pertemuan, ini bisa 4 pertemuan ya, memakan waktu 1 bulan karena dia persiapannya butuh waktu yang cukup lama. Ini akhirnya membedakan PJBL dengan 2 model lainnya. Ya, kira-kira begitu untuk 3 model ini. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak dan Ibu? Silakan. Wika, mohon maaf sedikit. Berarti ini kalau tadi saya dengarkan mengenai PJBL ini kan proyek ya, jadi memang nggak bisa sehari 2 hari. Jadi, nah kalau dalam kurma itu selain pelajaran yang ada, muatan pelajaran yang ada di kelas, memang diminta untuk profil pelajar Pancasila itu menggunakan proyek. Yaitu tadi, jadi di luar dari mata pelajaran yang ada. Iya. Jadi jadi dalam apa sekolah itu wajib memiliki 2 program proyek itu. Jadi bisa direncanakan dalam setahun atau 1 semester. Iya. Jadi Gitu. kayak protap ya. Iya, protap kayak gitu. Iya. Berarti itu ya. Jadi memang mereka harus ya tadi langkah-langkah yang mereka jelaskan. Harus ada menentukan, mendesain, Bagus, memang bagus itu Bu Arma. Kalau saya bilang memang sangat bagus PJBL itu karena siswa itu keluar dari pola pemikiran yang ada di dalam kelas ya. Iya, iya. Iya. Betul, iya. Iya, Iya. jadi misalkan mau bikin proyek apa nih tentang apa ya, misalkan pelestarian apa perkembangbiakan hewan. Jadi nanti dia bikin kolam ikan, harus dibiayai dari sekolah itu. Nah, itu betul. Baru mau ngomong, kelemahannya PJBL mahal, teman-teman. Iya. Iya, Nah, mahal. sekarang itu dalam kurikulum Merdeka ini, sekolah itu wajib membiayai dari dana bos BOP itu. Oh, berarti harus ada ke situnya ya, ada dana itunya ya. Iya, Oke. Berarti yang paling mudah ya pameran seni, Bu pameran Arma seni, jadinya iya. pensi itu Iya. paling murah ya istilahnya ya. Iya. Jadi sekarang dituntut seperti itu Bu di kurikulum Merdeka, setiap kelas harus punya proyek yang berbeda-beda.